dibutuhkan untuk memberikan penjelasan pencerahan kepada mereka. Dan itu kerja-kerja kita. Dia mampu melaksanakan kegiatan membuka ini, sementara dia tidak mampu dengan ini. Makanya saya katakan ini, Rosana ini sangat luar biasa. Kerja semacam ini untuk menyamakan persepsi, di samping juga ada kebersamaan saat memberikan jawaban kepada masyarakat. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan satu program kerja dari Pokjalu Kabupaten Bulukumba, yaitu kajian kitab yang pada hari ini kita akan membahas tentang syarat sah sebelum kita melaksanakan sholat yang akan diantarkan oleh Ketua Pokjalu Kabupaten Bulukumba kepada Kiai Haji Fatahudin Dalce. Disilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalu khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat dan teman penyuluh yang saya banggakan dan saya hormati, pagi menjelang siang ini kita senantiasa bersyukur dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia sehingga kita semua dapat bertatap muka dalam rangkaian kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Mudah-mudahan kajian ini dapat membawa atau dapat menambah wawasan keagamaan kita sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kepedulian di lapangan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selawat dan taslim dan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang telah diputus di muka bumi ini untuk menjadi contoh teladan kepada kita sekalian. Sahabat teman penyuluh yang saya hormati dan saya banggakan, kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah faslun wasaraitu salati qabla dukhuli fiha, membahas tentang pasal syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan sholat, yang artinya syarat yang terikat untuk menandakan tentang asal sholat itu. Jadi di sini dikatakan ya wasaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a, syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Untuk keabsahan sholat itu ada 5 hal. Apa itu? Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadas wan najis. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan minal hadasi, baik dari hadas, wan najisi, dan najis. Ya. Kalau kita berbicara tentang masalah hadas dan najis, ini ada beberapa yang perbedaan. Kalau hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu, makanya saat kita berwudu apa kita katakan nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar pada lillahi ta'ala. Adapun hadas besar itu seperti mandi janabah. Nah ini dilaksanakan di saat kita sudah melaksanakan hubungan suami istri, atau janabah itu adalah hadas besar
bisa saja terjadi kepada orang yang tidak mempunyai pasangan, umpamanya dia mimpi basah, maka tetap wajib melaksanakan hadas besar, mandi hadas besar. Dan syarat yang harus besar itu adalah membasahi seluruh anggota tubuh. Jadi Nabi mengatakan likulli sya'rin janabah, setiap bulu-bulu yang ada pada tubuh kita di saat kita mandi janabah harus kena air. Jadi tidak boleh ada di saat kita mandi janabah itu tidak boleh ada anggota tubuh kita yang tidak kena air. Jadi kalau ada semacam getah yang ada melengket pada tubuh kita, atau apa saja yang bisa menghalangi sampainya air di kulit, maka itu harus kita hilangkan dulu sebelum kita melaksanakan mandi janabah. Nah, kemudian buat perempuan yang datang bulan itu harus besar. Saya kira ini perempuan sudah paham semua, sudah haid atau sudah pas dan sebagainya, maka cara mengangkat adalah harus besar, itu harus besar. Nah, karena itu yang perlu kita perhatikan bahwa sahnya untuk melaksanakan mandi janabah itu adalah tadi isarul ma'i ila jami'il basyari, sampainya air itu ke kulit. Ya, misalnya biasanya kalau dia mandi apalagi kalau orang gemuk, biasanya itu kan kalau orang gemuk kalau dia duduk lengkingan perutnya itu kan biasa. Ya ada itu. Kayaknya kalau ada orang gemuk begitu, dia harus berdiri lah, dia harus terus jangan sampai dia duduk terus dia mandi, akhirnya lempengan lipatan kulit itu air tidak sampai. Akhirnya dia mungkin banyak dia mandi tapi dia tidak pernah bergerak, dia tidak pernah mandi, akhirnya kulitnya ini tertutup dan tidak sampai air. Makanya tidak sah mandi janabah. Nah, kalau tidak sah mandi janabahnya, yakin dan percaya juga salatnya tidak sah. Sekret. Kemudian najis. Jadi taharah itu ada dari hadas dan najis. Najis, apa yang dikatakan najis? Jadi dalam hukum fikih itu najis itu ada 3 macam. Najis mughalladha, mutawassita, mukhaffaf. Yang mana yang dikatakan najis mughalladha? Jadi najis mughalladha itu adalah najis yang besar atau najis yang bagaimana kita membahasakan itu? Yang berat ya, seperti najis babi atau anjing. Ya, jadi Nabi mengatakan idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marrat awwaluhunna biturab. Ya, apabila bejana kalian dijilat oleh anjing, maka mencucinya harus dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satu dari yang penting itu adalah dengan dicampur dengan air. Nah, kenapa? Karena alat yang bersuci yang kita pakai itu kedua pakai dengan tangan. Makanya kalau kita tidak perlu tangan yang kita pakai. Jadi salah satu dari yang kalau ada jilatan anjing harus dicuci dengan 7 kali cucian, dan di salah satu dari itu adalah dengan tangan. Nah, ada namanya najis mutawassita, yang pertengahan. Yang mana itu ada najis mutawassita? Adalah najis bayi yang belum makan apa-apa selain daripada ASI. Ya, jadi itu najisnya. Cuma membedakannya beda. Cara mensucikan antara najis kencing laki-laki yang belum mengkonsumsi barang selain ASI itu dengan cara memercikkan di kencingnya. Kalau bayi perempuan itu cara mensucikannya adalah mengalir air. Jadi mengalirkan air di tempat kencingnya. Ya. Jadi ini ajaran yang sangat mendasar sekali, tapi untuk kesempurnaan ibadah kita, bayangkan kalau ini tidak terlaksana biar salah. Kalau ini tidak terpuruk biar salah. Tidak ada kita bisa dapatkan suara itu. Jadi itu tadi macam-macam yang syarat yang pertama yang harus kita penuhi sebelum kita masuk ibadah sholat. Jadi taharatul a'dha' minal hadasi wan najisi, bersihnya anggota tubuh dari hadas dan najis. Ya.
Jadi, bagaimana cara membersihkan itu? Bagaimana bisa dikatakan sudah bersih? Yang pertama, menghilangkan benda. Ya, pokoknya ada benda kotoran di sini, hilangkan dulu. Ya, yang kedua, rihu, dihilangkan baunya. Ada bendanya sudah hilang, tapi masih ada bau, berarti masih kotor itu. Ada di lutut umpamanya tai. Ya, hilang di bendanya. Tapi kalau dicium masih ada, berarti belum suci itu, belum suci. Jadi itu kriteria suci ada 3 yang harus terpenuhi: menghilangkan bendanya, menghilangkan baunya, dan menghilangkan rasanya. Umpamanya rasanya gila-gila masih asing, belum bersih. Jadi kalau suatu hal dikatakan bersih, itu tadi harus terpenuhi. Jangan cuma dikatakan hilang bendanya, tidak ada di situ, tapi masih ada baunya, berarti bersih. Kalau lagi kita sudah hilang benda tapi rasanya masih ini, belum. Jadi harus 3 yang harus terpenuhi. Satu barang katakan suci, hilang bendanya, hilang baunya, dan juga hilang rasanya. Ya, rasanya. Ya, kalau yang dikatakan biasanya kalau kita memaki, dapat kita sedikit masalah bersuci di saat kita sudah buang hajat. Itu di saat kita sudah buang hajat. Biasanya itu kalau kita gosok itu sudah hilang bendanya. Tapi di saat dicium karena masih bau, berarti belum suci. Belum suci. Ini rata-rata kita harus perhatikan itu. Kenapa? Inilah berurut bagus, berurut bagus, tapi itu tadi bersucinya tidak bagus. Makanya itu sangat mendasar sekali, ya, sangat mendasar sekali yang kita mau kajikan manfaatnya sebentar. Nah, kemudian syarat yang kedua yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah dasar kesannya adalah wasitu aurat. Menutup aurat bilibas yang tahir dengan pakaian yang suci. Ini juga kita punya tantangan dulu ada. Coba kita lihat utamanya di ruangan remaja kita. Biasa kita salat bersama, tapi itu di remaja kita biasanya ada yang pakai celana lubang-lubang lututnya. Jadi batasan aurat itu laki-laki adalah lutut dengan pusat. Makanya kalau ada anak muda yang biasanya sholat tapi itu berlubang-lubang, dia punya lutut kelihatan, tidak sah sholat. Maka di situ terus kita perlu bagaimana kita mendekati dengan bahasa yang satu bahasa, bagaimana kita mendekati dalam bahasa yang mampu memberikan pemahaman kepada mereka supaya tidak tersinggung. Ya, saya kira ini bisa kita kembangkan, ya, kita bisa kembangkan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menutup auratnya itu tapi kelihatan kulitnya? Ada orang yang menutup aurat tapi kelihatan kulitnya masuk. Itu tidak sah juga. Jadi yang dinyatakan positur aurat, menutup aurat dengan tanpa ada transparansi, tanpa ada yang kelihatan. Jadi memang ditutup, ya, mulai dari pusat dan lutut. Kalau perempuan adalah kecuali muka dan telapak tangan. Semuanya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan kalau perempuan. Kemudian syarat yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah waluqufu ala makanin tahirin. Ya, berada pada tempat yang suci. Jadi sudah jelas suci pakaiannya, suci bertempatnya. Jadi biar suci pakaian cara berluka bagus, suci pakaiannya. Tapi tempat yang kita salat, tempat salat itu tidak suci, itu tidak tadi. Nah itu tadi pentingnya apa yang saya katakan tadi dalam umpamanya ada orang yang ada bayinya di rumah, itu sangat penting untuk bagaimana mengetahui macam-macam najis. Kenapa kan jangan sampai kita sholat di tempat yang tidak suci, ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat, mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Apa pengetahuan kita tentang masuknya waktu sholat? Nah, kalau yang terakhir yang sering kita dengar asar,
Jadi kenapa azan itu definisinya begini? Al-azan iklam bidukhul waktu. Azan itu adalah pemberitahuan tentang sudah masuk waktu sholat. Nah, bagaimana umpamanya kalau tidak ada di kampung, umpamanya kita berada di hutan belantara yang tidak ada azannya, maka kita senantiasa melihat bagaimana matahari atau di tempat matahari kalau sudah luhur kan ada tanda-tanda masuk waktu. Bagaimana matahari itu jatuh ke barat, itu kan ada tanda-tanda bahwa sudah masuk waktu. Jadi harus ada pengetahuan tentang masuknya waktu sholat. Terkadang kan ada yang di masyarakat dia tidak sempat melihat waktu, kemudian sudah waktu salat di sebelum masuk waktunya, dan kemudian setelah dia tahu bahwa dia belum masuk waktu, ternyata sudah salat di waktu itu. Nah, apakah setelah masuk waktu itu mereka harus mengulangi atau bagaimana? Ya, karena dia sudah salat. Apakah dia sudah setelah masuk waktu dia ulangi kembali salatnya itu atau bagaimana? Ya. Jadi kalau ada kejadian yang begitu, sudah disalat, balik masuk waktu. Nah, maka di saat itu dia berkewajiban untuk mengulangi sholatnya. Jangankan orang yang Islam murni, orang murtad saja yang sudah beragama tetap wajib mengganti sholat selama yang murtad. Apalagi kalau dia masih waktu sudah bersih-bersihnya dia berada di kebenaran orang Islam. Jadi kalau dia sudah sholat, yang sudah salat, tapi ternyata belum masuk waktu, baru masuk waktu, maka di situ dia harus melaksanakan sholat. Ya, dia harus melaksanakan sholat. Dia wajib mengganti sholatnya. Saya kira ini satu kewajiban. Satu berarti khususnya kepada Pokjalu, dan mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan secara berkesinambungan. Saya kira ini adalah merupakan salah satu hasil dari rapat kerja kita laksanakan di Mira. Ya, mudah-mudahan ini mungkin ini hari pertemuan perdana kajian kita dengan suasana seperti ini. Tapi saya kira untuk pertemuan berikutnya, saya kira tidak akan seperti ini lagi karena mungkin teman-teman yang lain sudah terkonfirmasi, dan saya kira ini bagaimana penyelenggaraan kita ke bawah supaya mereka tetap eksis dalam kegiatan ini pada setiap waktu yang telah kita tetapkan. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Haji tentang masalah syarat sahnya sebelum kita melaksanakan sholat, tadi sudah disampaikan beberapa hal. Namun saya kira dalam agama kita ini ada namanya hukum rukhsah atau keringanan. Artinya ada keringanan kepada siapa saja ketika menghadapi beberapa hal yang mungkin menghendaki untuk tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau misalnya kalau seseorang yang berhalangan dalam artian tidak boleh tersentuh dengan air. Artinya kalau dia tersentuh dengan air, maka dimungkinkan dia punya penyakit atau apa saja semacamnya seperti bertambah. Artinya sisi kemudaratannya sisi kemudaratannya lebih banyak dibandingkan keselamatannya ketika itu dilakukan. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika seseorang yang sudah melakukan hubungan, ya, tapi ya, masih ada pencet atau apa saja yang mungkin itu menjadi halangan untuk ya. Artinya ini tadi kan sudah sampaikan bahwa harus bersih betul. Misalnya ada getah-getah yang melekat di tubuh, itu harus hilang zatnya. Tapi bagaimana kira-kira kalau orang yang berhalangan, tidak boleh tersentuh dengan, tapi dia juga melakukan hubungan yang menghendaki melakukan itu. Nah, di sini kan ada sisi rukhsah dalam agama kita. Ini mau penjelasan dari Pak Kiai, mungkin seperti apa menyikapi seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kira memang Pak memang ya satu sisi dia mampu melaksanakan kegiatan
yang membuat dia dulu sementara dia tidak bisa kena air. Ini ada pertanyaan. Kemudian kalau dia dia mampu melaksanakan kegiatan membegal dunia sementara dia tidak mampu kena air. Bahkan saya katakan gini, Rosana ini sangat luar biasa ini pertimbangan karena semangatnya berbuat itu sementara dia tidak bisa kena air. Jadi itulah hukum agama kita ramah terhadap ini. Jadi kalau ada yang kena penyakit begitu, yang berhalangan memang kena air itu ada. Ya, paling kuntu dalam bertanya, apabila kamu darah tajam maka bersuci. Tapi kalau orang kena sakit, ya tetap cara bersucinya dari pertayamum tadi. Tapi bukan bertayamum dengan menguling-uling, sama dengan bertayamum sakit kamu melaksanakan ibadah sholat. Itu mustahil. Jadi tetap ada solusi yang diberikan kepada kita sekalian. Ya, itu sehingga agama ramah agama. Memang pentingnya al-din yusru. Nah, agama itulah sangat mudah. Sekali bertanya, tadi masih ada. Ya kan, kalau kita tanya mau apanya yang kita urus tuh. Maksudnya bagaimana kain? Hah? Kain. Bukan juga kita di dalam Memang tujuannya. Tapi kalau kita kalau kain saya kira bawahnya mandi. tapi kan yang berkat itu yang tidak boleh bersentuh air. Ada di situ bercak-bercak yang Kita mandi kan tidak bisa, kalau tidak bisa kena air kan tidak boleh mandi kan. Kita mandi atau tayamum saja, karena itu kan ada memang syaratnya bahwa apabila menyebabkan kalau kena air bisa penyakitnya tambah parah, maka itulah hukum seperti di saat yang belum tayamum itu tidak jadi masalah. Jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ada usahanya tadi, ada memang usahanya. Ada kelengkapan di atas. Masih ada rasa Ya. air. Jadi masalah ya. Tidak masalah. Kenapa? Karena ada usahanya. Ada usahanya. Ya, kecuali kalau tanya di sini. Dari situ kan saya itu mungkin ada makanya. Nah itu. Jadi memang ya, memang kita sangat membutuhkan memang referensi, ya literasi ya, bagaimana kita buat membaca. Persoalannya kita dulu itu berbagai macam problem-problem di masyarakat yang memang membutuhkan semacam suatu jawaban yang memberikan keyakinan supaya peningkatan pelaksanaan kegiatan agamanya juga meningkat. Ya tentunya dengan peran-peran kita memberikan apa namanya pencerahan kepada mereka. Saya kira begitu. Jadi kalau ada mau mandi untuk tidak bisa kena air, kita hukumnya tayamum. Nah tayamumnya bagaimana caranya? Sama saat kita tayamum mau melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih Pak Firman atas pertanyaan ini. Nah kita lanjut. Jadi selanjutnya syarat yang kelima untuk yang perlu kita perhatikan dalam hal melaksanakan ibadah sholat adalah istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat. Jadi syaratnya kalau kita salat, ilmunya taharanya sudah bagus, menutup aurat, kita sudah memahami waktu sholat, tapi kita tidak menghadap ke kiblat, kita tidak sah. Ya, nah tidak sah. Tapi dalam kategori rusak boleh tidak menghadap. Contoh, kita musafir, kita naik kapal laut itu, naik kapal terbang kan biasanya kita sholat tanpa menghadap. Yang kedua, dalam kategori perang. Nah di sini ada juga. Ya, ini sini dikatakan wa yajuzu tarkul qiblah fi halatayn. Nah ini ada penjelasannya. Boleh tidak menghadap ke kiblat pada dua keadaan. Yang pertama, bisyiddatil khawf, pada waktu perang. Pada waktu perang, umpamanya musuh kita dari ini. Kalau kita menghadap ke kiblat, masuk kayak apa ini? Pasti boleh kita meninggalkan itu. Kenapa? Salat ini tidak boleh kita tinggalkan. Salat ini tidak boleh kita tinggalkan. Berarti boleh kita meninggalkan kiblat tadi dengan kategori itu. Kemudian yang kedua boleh meninggalkan kiblat dalam salat adalah an-nadilah bis-safari al-rahil, yang berada pada perjalanan seperti kita di kapal terbang. Ya tentu makanya jemaah haji ini memang butuh penjelasan yang semacam ini. Karena kita berhadapan dengan jemaah haji yang setiap tahun kita dibutuhkan untuk memberikan penjelasan pencerahan kepada mereka. Dan itu
kerja-kerja kita. Jangan sampai datang gara-gara Ustaz baru kita tidak menghadapi kita. Langsung kita tidak boleh. Iya, kamu pawi. Padahal ada. Makanya inilah referensi yang sangat luar biasa dan saya lihat sangat luar biasa ini. Kalau ini mampu kita terangkan dalam kehidupan manusia, ya itu tadi melahirkan ketenangan yang melahirkan apa namanya pencerahan yang memang membuahkan hasil. Terima kasih Ustaz. Jadi begini, kebetulan saya pernah membawakan materi dari Ustaz Amin di salah satu objek dan kami membahas tentang masalah ini tahara atau masalah bersuci. Dan waktu itu saya kompon sebagai masalah najis sudah 3 kali najis kita menggunakan dan saya menyampaikan tentang najis mudallas ini. Saya membaca hadis tadi, ada hadisnya bila seperti kita baca dari Ustaz berjalan di jilat dengan air yang harus dicampur dengan tanah. Jadi masalahnya apa sebenarnya yas. Tiba-tiba ada jamaah yang bertanya, bila kalau begitu Ustaz, ia diharuskan mencuci dengan 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah itu hanya dengan apabila harus tidak anjing itu, misalnya di atau tempat-tempat yang ada di lingkungan sana. Jadi kalau misalnya kotoran ini, bagaimana Ustaz? Apakah tidak harus dicuci dengan 7 kali, campur air dari tanah 1 kali? Jadi untuk waktu itu saya menjawab singkat, kalau air liurnya saja dilarang, harus dicuci seperti itu. Apa yang baik? Kotorannya memang banyak yang tidak puas dengan hadis ini. Mereka sedikit saya membutuhkan penjelasan dari bahan tadi menyampaikan itu. Yang kedua, ada juga yang saya tanyakan, bagaimana dengan pakaian yang kita pakai buat air bersama saja, misalnya baju, sarung, apakah bisa dipakai untuk salat? Apakah bisa dipakai untuk salat? Yang dipakai misalnya ketika pas renang, sekarang tidak dibuka. Saya kira itu sebentar. Jadi yang disampaikan Pak Haji Basir tadi sudah sama berat jawabannya. Cuma harus diberikan penguatan dengan kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih kita yang mengatakan al-lafzul khas yuridul am. Itu tadi lafal menunjukkan khusus dan tapi yang dimasukkan dengannya umum. Apapun itu yang bersumber dari anjing itu, jangan katanya bulunya saja yang melengket dan harus dicuci. Jadi yuridul al-lafzul khas yuridul am. Lafal yang disebut adalah air liur. Tapi bukan cuma itu dimaksud. Semua yang berada pada anjing itu karena memang anjingnya najis, maka semua itu harus dicuci. Baik kainnya ataupun mungkin di tempat kakinya. Kan kakinya kan biasa lewat itu sandal kita anjing. Nah itu sudah yuridul am. Kandungannya laporannya khusus tapi dia mengandung pengumuman. Sama dengan padi karena yang termasuk mengandung itu sama dengan padi. Nah itu. Kemudian yang kedua, kalau pakaian yang sudah dipakai untuk buang hajat, makanya saya waktu memberikan pengajian, saya memang begini. Saya bilang itu pakaian yang kita pakai sholat, jangan kita pakai untuk masuk ke kamar mandi. Apalagi saya bilang itu tuh pakaian anak pakai masuk padang, kalau pakaian anak pakai macam-macam di belakang, macam-macam masuk padang, tidak terjadi. Kayak saya katakan, jangan dipisahkan supaya terpenuhi apa yang dikatakan tahara, abdah, suci anggota dan suci pakaian. Nah, jadi kalau pakaian tadi dipakai masuk di kamar mandi selama tidak terpercik kepada kotoran, tidak terpercik kepada kotoran, itu tidak apa-apa dipakai. Pakai sholat, selama itu memang kita yakin, ya ada keyakinan bahwa saya punya pakaian tadi tidak terpercik kepada pakaian, kepadanya kotoran. Ya, kecuali kalau memang pakaian terpercik, pamannya kencing,
banyak kita laki-laki kan biasanya kalau kita kencing di kamar mandi itu kan biasanya ya tidak dijamin. Setelah kita kencing itu bahwa tidak ada percikan-percikannya, nah itu harus dijaga. Jadi, tetap harus kita jaga manfaatnya semuanya. Saya kira ini merupakan sesuatu. Saya kira itu bagus. Jadi kalau jawabannya tadi itu adalah lafzul khas yuridul am, lafal khusus tapi mengandung segala yang ada pada anjing. Ya, banyak itu dalam Al-Quran begitu. Jadi boleh nanti dia dari sedikit barangkali Bisa. Sama kalau kita katakan tuh itu Pak Adi Basir tidak pernah muncul batang hidungnya. Itu kan batang hidungnya disebut, tapi bukan cuma batang hidungnya yang tidak pernah muncul. Orangnya memang. Tapi itu bahasa begitu bahasa santun. Bahasa yang mendapatkan pemahaman dan kaidah-kaidah sufi. Jadi memang, boleh kita catatkan ya Allah terlepas yuridul am, lapangnya khusus tapi kandungan hukumnya itu mengandung semua yang ada pada benda itu. Ya, lagi kita biasa dapat kita perlu mengkaji kaidah-kaidah sufi ini. Jadi memang ya, kalau mengkaji fikih bukan cuma ilmu fikih yang kita mampu memahami kaidah-kaidah sufi. Sama dalam itu Pak Isa kuliah salatu pantasyiru fil ardh. Apabila kamu salat mereka salat pantasyiru, maka bertebarlah kamu di bumi. Sini perintah ini amr, perintah. Kalau kita bertanya, apakah wajib hukumnya kita bertebaran di muka bumi setelah kita salat? Kenapa kan ini perintah? Iya, maka kayak itu mengatakan al-amru ba'da nahyi yufidu tibah. Perintah setelah larangan maka itu menunjukkan kaidah boleh. Boleh saja. Jadi perintah bertebaran itu bukan wajib tapi itu boleh. Ya. Kenapa kalau kita katakan wajib maka berdosa itu orang yang sudah sholat Jumat tapi tidur di rumahnya. Ya. Kalau kita katakan wajib. Nah itu kalau ini pemahaman kita begitu itu memperkenalkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena pemahaman kita ya tidak nyambung. Nah, kan kaidah-kaidah sufi itu dikaitkan. Memang itu. Terima kasih. Jadi sangat berkembang. Saya akan sangat berkembang ini. Kaidah-kaidah yang semacam ini memang kita butuhkan. Baik Pak Kiai, begini saya mau bertanya tentang wudu. Bagaimana kalau air yang digunakan itu kayak terkontaminasi dengan bau-bau yang khusus seperti bau bangkai anjing, sehingga ini air yang kita pakai untuk berwudu ini kayak berbau juga. Apakah tetap itu yang digunakan untuk berwudu atau kita menggunakan air lain yang tidak terkontaminasi dengan bau bangkai itu? Kalau kita masuk dalam pembahasan air kaitannya tentang masalah wudu atau bab suci, maka kita akan mendapatkan di sana penjelasan bahwa air itu ada dua. Jadi yang kita pakai ada air yang tidak cukup 1 bulan, ada air yang cukup 2 bulan. Ya. Tapi yang jelas kedua-duanya baik yang cukup 2 bulan ataupun yang tidak cukup 2 bulan, apabila dia berubah baunya, maka itu sudah dianggap tidak membersihkan. Ya, dia air suci dan tidak membersihkan. Ya, sekali dia cukup 2 bulan kalau sudah berubah riuh baunya atau berubah warnanya, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Maka kalau dalam kategori ini, kalau memang kita tidak ada air yang bisa kita pakai atau tidak ada air pun kecuali air dari kategori itu, maka perlu kita suci. Ya, kenapa? Karena dia kita pakai tadi sudah tidak termasuk mensucikan air yang kita pakai. Jadi itu tadi rumusnya. Kalau air itu sudah berubah baunya atau berubah warnanya, ya karena sesuatu hal maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Saya berpikir kan ada juga air suci yang tidak bisa dipakai seperti ini susu. Ini sekali 2 bulan tidak boleh dipakai. Bisa diminum, tapi bisa diminum tapi tidak mensuci. Itu tadi
kurang pastinya itu sakit dulu atau enggak, karena banyak sekali. Banyak. Tidak ada yang Versi. banyak versi. Iya. Jadi menurut ini kajian gundul kita gundul itu. Jadi kalau di sini di masak ya, bukan jadi ini kajian kita di masak itu Hamzah metode yang orang yang mencukupi sampai 500 bit ya, itu besar ya, besar. Makanya kalau di pesantren dulu, saya cuma kos dulu orangnya memanjat sampai jalan. Jadi kita cuma dulu sebelah kiri, dapat sih dulu begini. Jadi itu cuma saja ingin dibersihkan. Ya, memang orangnya banyak. Enggak gitu pernah. Nah, bisa jadi semua santri tidak pakai keran lagi. Pokoknya tangan kita itu. Jadi bagaimana kan ada air bersama Tidak. Jadi kalau air 20 itu lain najisuhu syai'un hatta tatagayyar. Tidak bernajis sesuatu sampai dia berubah warnanya, baunya. Nah, jadi kalau yang 20 itu sekalipun kalau kita kan pasti kalau kita kasih turun tangan kasih atas. Nah, dia kata layu najis syai'un hatta tatagayyar, dia tidak dinajis oleh sesuatu apapun hatta tatagayyar, berubah baunya atau warnanya. Hubungannya dengan masalah mandi junub. Jadi kita tahu bahwa setiap selesai hubungan dengan suami istri kita wajib mandi junub. Kalau misalnya 3 kali semalam, apakah setiap selesai hubungan kita mandi? Ini yang pertama. Yang kedua, mandi junub itu kan kita berniat untuk mensucikan hadas besar. Jadi karena kita sudah berniat hadas besar, berarti hadas kecil juga termasuk di situ. Ya. Makanya apakah bisa tidak perlu lagi kita melaksanakan sholat itu? Jadi yang pertama tadi, apabila kita sudah berhubungan suami istri, apakah setiap selesai kita berhubungan kita melaksanakan hubungannya kita ambil 3 ronde ya, satu malam. Ini pengantin baru ceritanya. Iya, pengantin baru. Pengantin baru. Ada pengantin baru. Iya. Jadi salah satu yang menyebabkan orang mandi junub adalah irtika usakinain, bertemunya 2 sunat. Jadi jangan kita berhubungan saja, jangan sampai kita berhubungan mau kira mandi junub. Ya. Jadi ketika segini bertemu 2 sunatan, inzil andan inzil, baik keluar atau tidak. Nah, apakah setiap mandi pertanyaan ada orang yang mau ambil 3 ronde? Jadi tidak mesti. Wajib hukumnya mandi junub bisa kita mau melaksanakan pada suatu. Jadi umpamanya 3 ronde. Mereka jam 7, jam 2, tetap lama sih, lawas sih makanya di antara itu cuma kita urut. Jadi antaranya ronde 1, ronde 2 cuma dianjurkan untuk berwudu. Nanti kita mau melaksanakan salat subuh, maka di situ wajib dan untuk melaksanakan mandi janabah. Cuma di antaranya harus berwudu. Jadi berwudu. Termasuk juga dalam kitab Baitul Adiyah, orang yang sudah melaksanakan hubungan suami istri, tapi dia belum mau mandi, tapi dia mau makan, maka dianjurkan untuk berwudu. Ya, umpamanya siang-siang, belum pergi makan siang, kenapa ya tak ayo? Ya, sama makan, sama kalau mau makan, perlu. Nanti mau salat dulu, baru mandi. Sudah dulu berapa makan? Perlu dulu baru makan. Tapi kesuciannya tadi. Jadi itu yang diajarkan dalam kitab Baitul. Dan ini memang perlu. Nah, itu tadi. Pertanyaan itu apa lagi kan? Mandi junub kan niat kita sudah. Oh ya, jadi mandi junub itu kan kita sudah mengangkat hadas besar. Namanya sudah dalam hadas yang akbar pada lillahi ta'ala. Nah, apakah kalau kita sudah mengangkat hadas besar, di saat kita mau salat tidak melaksanakan lagi dulu? Ya boleh, selama di saat kita sudah mandi itu tidak menyentuh lagi yang bisa membatalkan wudhu.
Apa itu kemaluan kita atau pasangan? Setelah kita mandi janabah, bisa langsung sholat. Kenapa? Karena mandi hadas kecilnya saja sudah terangkat dengan hadas besar. Ya, jadi hadas besar kita selesaikan itu sudah terpenuhi. Jadi boleh langsung melaksanakan ibadah sholat tanpa wudu. Ya. Apalagi kalau gagal atau wajib. Ya. Saya kira terima kasih. Tapi saya tetap berwudu. Kita perlu ikhtiati. Jadi boleh ikhtiati, sangat kehati-hatian. Dan itulah sehingga kita memang kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam agama. Ya, sangat kehati-hatian dibutuhkan pada agama. Dan memang ya, ada jaminannya. Anak aja sih ala qadri masyakkah. Seorang manusia akan diberikan balasan sesuai dengan kesulitannya dalam menghubungi ajaran-ajaran agama. Jadi tidak ada begini. Kalau kita mengatakan saya tak perlu, nah, sah saja. Tapi kalau kita mengatakan pertanyaan tadi, apakah sudah terangkat hadas kecil dengan hadas besar yang saya sudah laksanakan? Iya, sudah terangkat hadas kecil, kita sudah terangkat setelah kita melaksanakan hadas besar. Kenapa? Karena memang juga sebelum kita melaksanakan mandi janabah kan disunatkan berwudu. Maka setelah kita mandi janabah sudah tuntas wudhunya bisa tanpa perlu bisa langsung melaksanakan ibadah salat. Jadi terima kasih atas perkenannya bapak-bapak dan ibu-ibu para teman-teman guru untuk hadir meluangkan waktunya untuk kita sama-sama membenahi diri untuk bagaimana meningkatkan kualitas teman-teman kita dan juga kualitas pemahaman kita masing-masing tugas-tugas kita. Terima kasih sekali lagi. Pada akhirnya dari Ustaz kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.